Salam sejahtera bagi kita semua. Kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif kepada guru-guru SMA Negeri 1 Siau Barat dimulai. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhanlah kita boleh ada sebagaimana kita ada menikmati hari hidup, nafas kehidupan di hari ini, dan diberi waktu dan kesempatan untuk datang melaksanakan tugas tanggung jawab kita di tempat ini. Dan kita percaya semua karena kebaikan Tuhan. Dan kita diundang oleh Bapak Guru Alfred Pegunde Eskom untuk ada bersama-sama di tempat ini. Dan kita akan menerima budaya positif yang telah digagas oleh Bapak Gunde yang akan dibagikan kepada kita semua di tempat ini. Dan sebelum kegiatan ini dimulai, terlebih dahulu kita serahkan kepada Tuhan acara kita, dan doa awal di saat ini dilayani oleh Pendeta S. Mohor STH. Bapak Ibu Saudara, mari tunduk kepala kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan, sebab oleh kemurahan kasih Allah kami ada di hari ini dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kami di tempat ini. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan menghantar kami dan pun Tuhan menyertai dan memberkati kami. Ketika di saat ini ada rekan kerja kami dalam tugas tanggung jawabnya Bapa, melaksanakan sebuah tanggung jawab di tempat ini dalam pelaksanaan diseminasi, menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Bagi kami sekalian, Ibu Bapak Guru, kami senantiasa Tuhan boleh ada di tempat ini untuk boleh mengikuti sebuah kegiatan ini. Karena itu ya Kristus Tuhan kami meyakini hamba-Mu laki-laki Bapak AP Gunde SPD boleh melakukan semuanya ini oleh karena kehendak dan kasih Allah, dengan kemampuan, dengan kekuatan yang Tuhan beri. Ia senantiasa boleh melaksanakan sebuah tanggung jawab yang dipercayakan baginya. Kami sekalian selaku pimpinan sekolah, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru boleh ada di ruangan ini. Kiranya dalam kehendak kasih-Mu kami boleh mengikuti kegiatan ini. Terpuji Engkau ya Bapa, di dalam nama-Mu ya Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh pimpinan sekolah kepada Ibu Roswati Papahang SPD. Disilakan. Shalom untuk kita semua. Kita bersyukur pagi ini balik kita boleh ada di tempat ini untuk membersamai Bapak Alfred Patrick Gunde, Eskom, ya CGP calon guru penggerak angkatan 10 yang hari ini akan berbagi praktik baik untuk kita orang semua. Orang bersyukur perencanaan bahkan awal pelaksanaan kegiatan diseminasi ini boleh orang masuki ya hingga di tahap pelaksanaan ini. Dan karena itu kita bersyukur, kita semua percaya hikmat dari Tuhan tetap menjadi bagian kita, terlebih hikmat Tuhan biasa jadi bagian dari Bapak Alfred Patrick Gunde, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan di hari ini. Sedikit mengenai hal yang akan dilakukan hari ini, ya, yakni ini berbagi praktik baik ya.
Diseminasi budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman. Atau diseminasi, menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Ya, ini kami sangat mengapresiasi, sangat baik. Ya, orang bersyukur. Ya, untuk angkatan 10 ini SMA Negeri 1 Siau Barat ya boleh ya paling kurang ya ada jajar bersama-sama dengan sekolah-sekolah yang lain ya baik di tingkat kabupaten, provinsi terlebih di tingkat nasional dengan masuknya Bapak Ape Gunde menjadi calon guru penggerak. Ini sebuah hal yang sangat baik dan saya percaya ini budaya positif ya, budaya positif yang muaranya ya dapat dipastikan bahwa untuk kemajuan dunia pendidikan terutama di lembaga pendidikan SMA Negeri 1 Siau Barat. Nah, karena itu ya mari kita semua kita dukung ya teman kita ini sehingga upaya-upaya yang dilakukan ya pada tahap-tahap selanjutnya boleh berjalan dengan baik dan di samping itu ya, mari orang saling belajar ya saling memperlengkapi dan saling bercermin diri ya kalau Pak Ape Gunde boleh ya berarti orang boleh. Nah, terutama teman-teman pendidik yang masih usia muda yang masuk di generasi yang tidak gagap IT seperti saya, ya mari orang memperlengkapi diri sejak dini karena tidak boleh tidak zamannya sekarang kita masuk di era teknologi informasi yang perkembangannya sungguh sangat pesat. Ya, orang yang tidak bisa keluar dari zaman ini, tidak bisa. Sedangkan kami orang tua ini ya walaupun di ujung ekor paling ekor ya orang tetap walaupun meraba-raba ya mengikuti perkembangan iptek ya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, demikian juga saya berharap bagi teman-teman guru yang masih muda ya. Mari kita mengupdate diri, menyesuaikan torang pediri ini dengan perkembangan zaman yang begitu pesatnya. Dan saya percaya ya bila ada kemauan ya pasti ada jalan, pasti kita bisa ya. Pepatah lama itu nyanda berubah ya. Ya. Di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Ya, jadi persoalannya sekarang tinggal mau deng nih mau. Ya, mau deng tidak mau tahu. Ya, saya berharap jangan kita terutama sekali lagi untuk teman-teman guru yang masih muda ini jangan kita tidak mau tahu. Ya. Sebab kita tidak bisa keluar sekali lagi. Kita tidak bisa keluar dari zaman ini. Ya, zaman yang membawa kita ke hari ini dan ke perkembangan seperti ini. Nah, mari itu orang belajar ya, berusaha. Saya baku tanya dan saya percaya ada sebagian dari kita ya sudah walaupun belum dikatakan sangat mahir ya, tapi dikatakan ya dapat membantu kita orang sudah sangat punya kemampuan ya, kapabilitas ilmu pengetahuan dan terutama ya penguasaan iptek ini sudah baik. Dan saya berharap ya mari orang dengan kerelaan dan keikhlasan ya boleh saling berbagi untuk teman-teman yang minta dibantu. Dengan catatan minta dibantu bukan teman itu bekeng. Ya, tapi torang yang berusaha ya, teman itu ya kapasitasnya membantu, bukan teman itu semua mau bekeng. Saling membantu itu keliru yang seperti itu. Ya. Jadi ada usaha kita di sana. Ya, teman itu ya katakanlah boleh 50-50 lah. Sebetulnya yang membantu itu tidak bisa 50-50 ya. Namanya membantu ya seperempat ya. 3/4-nya orang usaha. Ya mau bantu sana kan cuma sedikit. Ya, jangan terbalik.
ya saling membantu, teman semua backing. Ya kapan orang mau jadi bisa ya. Jadi mohon sekali lagi Bapak Ibu guru, ya mari kita mengupdate diri, kita masuk di dunia yang sangat berkembang ini, dan mari orang ikut ya, sebab saya beri contoh itu orang kinerja ya. Kinerja kan bukan hanya semester ini orang berhadapan dengan itu. Ya semester depan, tahun berikutnya lagi. Kita pasti akan berhadapan dengan itu. Dan moto pemerintah daerah, terutama Dinas Pendidikan Daerah, bahwa semua hal, ya semua urusan dan kepentingan yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara itu diupayakan akan di-IT-kan. Ya, so banyak sekarang kinerja sudah, RAPS itu sekolah-sekolah ya, rancangan anggaran belanja itu sudah IT, lalu pelaporannya sudah IT, lalu SIMDA asetnya sudah IT. Lalu torang itu sertifikasi pelaporannya itu sudah IT. Ya, apalagi so banyak sekali. Kenpa sudah IT. Ya. Jadi memang karena itu program dari pemerintah khususnya di Dinas Pendidikan daerah Provinsi Sulawesi Utara. Ya itu khusus ya, demikian juga saya percaya di tingkat nasional ya sudah seperti itu. Jadi karena memang zaman ini sudah zaman IT ya, karena itu sekali lagi mari orang ya jangan bosan bertanya, dan saya berharap untuk teman-teman yang punya kapabilitas ya, punya kemampuan yang boleh membantu teman-teman ya, jangan bosan-bosan membantu teman-teman, sebab sekali lagi ya bagi saya ya ini kan hal yang luar biasa. Saya setengah mati mau masuk di dunia ini, tapi saya berusaha ya, saya berusaha walaupun saya di paling ujung ya, saya akan mau mengikuti, apalagi orang yang ya baru-baru ini. Ya, yang masih 30-an, umur 30-an, 40-an. Ya, mari orang ada kemauan dulu. Mari orang ada kemauan, terus mengupgrade diri, ya, mengadaptasi diri dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, selanjutnya sekali lagi apresiasi baik untuk Bapak AP Gunde. Dan mari orang topang supaya sampai selesai ya. Pak AP Gunde boleh selesai di bulan November nanti dengan segala baik, dan prestasi Pak AP Gunde itu prestasi kita semua. Prestasi orang pesekolah, terutama itu peluang besar bagi kemajuan orang pendidikan di SMA Negeri 1 Siau Barat. Ya, bikin malu orang kalau SMA 1 kok masih lebih bagus SMA 2, ya ada DP guru penggerak, ya orang yang itu urusan pemerintah ya, kurikulum mau dihapus, mau diubah, ini yang program ini mau dihapus itu urusan pemerintah, tapi mari ya kita aparatur sipil negara orang menunjang, karena ini baik ya, ini baik untuk kita orang. Ya, terutama untuk peningkatan kompetensi guru ya dalam penguasaan IT, terlebih dalam perancangan KBM yang berstandar IT nantinya. Jadi mari teman-teman ya, saya berharap tahun depan ya ada yang mau susul Bapak Gunde, ya ada yang mau susul 1-2 orang ya, dan seterusnya, sehingga kemajuan
dunia pendidikan di lembaga ini, ya boleh torang nikmati, torang wujudkan secara bersama-sama. Dan saya berharap torang mengikuti cara diseminasi, menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif ini boleh torang ikuti dari awal hingga berakhir. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa menyertai, menolong, ya Bapak Pegunde menyertai dan menolong kita orang semua. Terima kasih, salam. Inilah saat yang kita tunggu di mana Bapak Alfred Pegunde akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif kepada kita semua, dan kepada Bapak Alfred Patrigunde Eskom disilakan. Terima kasih atas kesempatan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Ya, pertama-tama tentunya mengucapkan terima kasih untuk motivasi dan semangat dari Ibu Kepala Sekolah untuk saya, dan untuk bantuan Bapak Ibu guru semua, Ibu Legrans yang sudah bersedia memandu acara diseminasi di saat ini. Baik Bapak Ibu, kegiatan diseminasi ini sebenarnya budaya positif ini sebenarnya sudah ada di dalam diri kita, guru-guru. Dengan adanya diseminasi ini, maka kita dikuatkan lagi, ditebalkan lagi budaya positifnya. Nah, ada banyak hal, termasuk secara pribadi, saya menerima banyak hal baru dari kegiatan budaya positif ini. Mungkin juga Bapak Ibu bertanya-tanya, apa maksud diseminasi ini? Apa bedanya dengan sosialisasi? Diseminasi ini lebih erat kaitannya dengan bagaimana kita merubah pola pikir. Kalau hanya sosialisasi ya yang penting sudah disampaikan. Tapi dengan adanya kegiatan diseminasi ini, maka kita mulai saat ini ketika saya akan nanti selesai berbicara, maka disitulah kita akan mulai merubah pola pikir kita tentang budaya positif. Beberapa waktu yang lalu Ibu Kepala Sekolah sudah memberikan sebuah pencerahan ke depan bahwa di semester depan kita akan memulai dengan budaya positif. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, materi kita hari ini adalah budaya positif, dan di budaya positif ada beberapa konsep-konsep inti. Nah, konsep-konsep ini, inti ini yang nantinya akan membuka cakrawala berpikir kita tentang ternyata begini ya budaya positif. Dan nanti akan ya merefleksikan diri kita bahwa oh ternyata saya sebagai guru belum melakukan ini. Atau saya sebagai guru selama ini ternyata ya agak sedikit keliru. Dan memulai kegiatan ini dengan semangat baru. Konsep-konsep inti budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ya, kebajikan, bukan kebijakan, kebajikan. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol guru, ada segitiga restitusi, dan juga ada keyakinan kelas. Mari kita buka satu-satu. Ya, pembelajaran paradigma baru. Banyak orang berkata begini, setiap tahun kita hanya ganti kulit, isinya sama, kurikulumnya sama. Tapi kalau menurut saya, kurikulum memang terlihat sama. Tetapi ada hal baru yang kita lakukan sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Alam kita berubah, zaman kita berubah, maka paradigma juga harus dirubah. Dan paradigma ini pembelajaran yang berpusat pada murid atau siswa dengan konsep berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar model pembelajaran diferensiasi.
Nah, murid atau siswa diharapkan mampu memaksimalkan kemampuannya sesuai kebutuhan hidupnya berdasarkan yang sesuai dengan konsep psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang membuat kita, memotivasi kita dalam mempelajari sebuah paradigma baru. Oke, baik Bapak Ibu, di sini ada gambar apa ini? Pelungku, kepalan tangan. Nah, kita ya, sambil kita menerima suguhan. Ini suguhan jangan dilihat dari isinya, tetapi dari manfaatnya. Bapak Ibu, mari kita ice breaking sejenak, ya supaya kita tidak tegang, kita rileks. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita semua punya ini, punya Kang. Beda, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ice breaking kali ini adalah kita akan cari tahu apa isinya. Apa isinya. Nah, sekarang Bapak Ibu masing-masing silakan mengisi pelungku ini dengan sesuatu. Jangan dikasih tahu tapi. Terserah benda-benda apa yang ada di sekitar kita, diisi saja. Diisi, jangan sampai ada yang tahu. Adik Cia juga ya, adik Cia juga. Ya, diisi. Sudah? Bapak Rode sudah? Oke. Kalau baru-baru Bapak Rode gamesnya cerita bersambung tentang macan. Tapi kali ini tentang pelungku. Nah, Bapak Ibu, gamesnya begini. Bapak Ibu akan membuka tangan dari teman Bapak Ibu. Bapak Ibu cari tahu apa DP isi. Nah, dalam membuka itu tentu ada usaha. Silakan pakai usaha cara apapun supaya itu teman di sebelah mau buka. Itu teman juga ya jangan langsung ya setidaknya ada usaha. Oke, mari kita mulai. Saya minta Bapak Basare untuk maju ke depan. Dan Ibu Yuke, silakan maju ke depan. Ya, dengan kepalan tangan masing-masing. Ya, jangan dibuka ya. Oke. Kita lihat seberapa efektif bujuk rayu. Oke. Yang akan membuka, Ibu Yuke akan membuka tangannya Bapak Basare. Dipersilakan dimulai dari sekarang. 1 menit. 1 menit. 1 menit. Ya. Silakan dengan cara apapun. Apa isinya? Apa isinya? Oke, klip ya. Oke, sekarang gantian. Bapak Basare membuka tangan juga. Oke, ya. Apa itu? Penutup spidol. Ya, tepuk tangan untuk Bapak Basare dan Ibu Yuke. Silakan duduk. Ya, peserta berikutnya Ibu Sonia. Maju ke depan bersama Bapak Arode. Ini duet maut ini. Duet maut. Ya. Mereka berdua akan ada album duet. Dan sekarang mereka berduet untuk saling membuka. Ya. Oke, yang tadi adegan tadi siapa yang paling cepat membuka? Bapak Basare ya. Bapak Basare memang memaksanya. Ya, luar biasa. Oke, silakan Ibu Sonia membuka tangan Bapak Arode. Mau bujuk kah? Ya, karena ini orang tua, gimana caranya supaya bisa dibuka? Oke.
Gimana? Oke, isinya adalah paku. Sekarang gantian. Bapak membuka tangannya Ibu. Apa itu? Dasi. Ya, silakan duduk. Baik Bapak Ibu, kalau semua nanti habis waktu Kang. Iya. Menurut Bapak Ibu, apa maksud dari permainan kita tadi? Games kita tadi, ada yang bisa memberikan sedikit penjelasan. Saya minta penjelasan dari Ibu Pendeta secara religius dari segi agama. Ya baik, terima kasih. Kalau saya memperhatikan tadi cara itu yang pertama mungkin bagaimana cara kita membujuk teman yang tadi itu DP cara orang mau bujuk bagaimana supaya dia mau kasih itu orang pe pelungku tadi itu mau dibuka. Jadi seperti apa? Dan di dalamnya itu juga ada sesuatu yang mengandung ketulusan untuk bagaimana cara untuk mengambil hati itu orang supaya dia cepat. Sebab kalau dia keras, dia akan mau buka itu tangan. Kemudian yang kedua tadi kalau Pak Menera Hardi, dia mau kasih tunjuk DP ketegasan. Supaya memang bagaimana DP cara juga sesekali dia tegas. Buka itu cepat buka. Ya. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Pendeta. Nah, sekarang Bapak Basare, karena tadi sudah disebut, silakan Bapak Basare. Inti dari permainan kita tadi itu menurut Bapak Basare seperti apa? Terima kasih. Kalau saya melihat keseluruhan itu tentang keterbukaan. Ya, hanya itu. Iya, keterbukaan. Kita akan mendengarkan dari Ibu Yuke. Menurut Ibu Yuke, inti dari permainan kita tadi seperti apa? Menurut saya adalah tentang kesabaran. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Basare dan Ibu Yuke. Nah, Bapak Ibu, sekarang kalau diminta kepada kita, Bapak Ibu ingin posisi apa? Yang membuka atau yang menutup? Yang membuka. Lebih gampang mana? Membuka atau menutup? Menutup, ya. Karena kalau kita nyana membuka, sampai kapanpun orang itu tidak akan bisa membuka. Kecuali seperti tadi, dipaksa, ya. Bahkan sampai mati pun ya, kita tidak akan membuka. Nah, ini erat kaitan dengan materi kita selanjutnya. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, banyak salah arti atau banyak orang menyalahartikan tentang posisi kontrol atau teori-teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Benar? Guru bisa mengontrol murid? Bisa. Bisa. Tapi tidak semua. Ada tapinya. Tidak semua hal bisa dikontrol oleh guru. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ada hal-hal positif yang kita bagikan, tapi ternyata ya kata kasarnya memberi mutiara kepada babi. Ya, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Tidak juga. Itu hanya ilusi. Kemudian terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tidak juga. Oke. Lalu seperti apa? Apa yang harus kita lakukan? Nah, sekarang mari kita mengubah paradigma atau stimulus respon kita ke pendekatan teori kontrol. Nah, yang Bapak Ibu lakukan mungkin selama ini adalah stimulus atau respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, sampai kapanpun tidak bisa. Karena semua punya pandangan masing-masing. Nah, teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Saya mengingat ada filosofi dari salah satu persekutuan di Jogja namanya Joy.
luar biasa. Saya ikut sampai selesai, sampai saya lulus. Itu ternyata dari setiap huruf yang ada di joy itu punya makna. Joy, J itu adalah Jesus first. Jadi yang utama adalah Jesus, Tuhan. O itu kata others, others itu orang lain. Jadi jangan dibalik, orang lain dulu baru Tuhan, Tuhan dulu baru orang lain. Ini kalau kita pandang dari sudut agama Kristen. Kemudian Y, joy, J-O-Y, J itu you, kita. Jadi jangan diputar, kita dulu, orang lain, baru Tuhan. Dan pandangan seperti inilah yang harus kita ubah. Bagaimana mengontrol orang lain dengan pandangannya dia. Dengan pandangannya dia. Nah sekarang kemudian ada respon kedua. Perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Sering kita lakukan. Siswa berbuat salah dan kita menganggap itu buruk. Memang buruk. Kemudian ternyata teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Pasti ada tujuan. Entah itu tujuan baik atau tujuan buruk. Walaupun memang tetap salah. Salah memang. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata salah ya. Seperti yang tadi, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Kenapa Bapak Ibu membuka tadi? Ya karena Bapak Ibu pengen buka saja tuh. Supaya cepat kegiatan ini. Kalau lama ya paling sampai kegiatan ini selesai Bapak Besare tidak akan membuka tangan ya, atau Ibu Yuke tidak akan membuka tangan. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal ya seperti tadi ya. Mau buju buka marungnya mau tak buju jadi paksa. Ya seperti debt collector ya. So buju-buju bayar utang. Akhirnya motor disita. Nah, ternyata teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau kita berkolaborasi, seperti tadi kan ada kolaborasi, walaupun tidak terlihat. Tadi itu kolaborasi, makanya Ibu Yuke membuka tangan, ada kolaborasi. Seperti tadi Ibu Sonia, itu kolaborasi karena dia juga respect ya, karena ini orang tua, ya udah tua ya Bapak. Dan Bapak membuka tangan. Nah yang terakhir model berpikir menang atau kalah. Ternyata ini juga kurang begitu tepat. Yang tepat adalah model berpikir menang-menang. Ya sama-sama menang. Win-win solution. Oke, Bapak Ibu ini teori kontrol yang nantinya akan mendasari cara berpikir kita. Akan mendasari bagaimana kita berpikir positif. Next, ya ini. Setelah itu ada disiplin positif. Disiplin positif merupakan keadaan di mana seseorang mendisiplinkan dirinya secara sadar dan bertanggung jawab terhadap tindakannya yang menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, kita sebagai guru bertujuan untuk menuntun murid atau siswa untuk menghidupi disiplin positif ini di dalam diri sesuai dengan nilai kebajikan universal. Kita percaya bahwa murid punya disiplin ini. Seperti kita yang saat ini, saya juga percaya bahwa kita punya budaya positif. Hanya saja bagaimana cara mengaktifkannya. Ya, seperti kita bawa motor baru, kita tidak tahu bagaimana cara menghidupkannya. Tidak tahu pakai kunci remote. Motor sekarang kan begitu. Nah sekarang mari kita membuka pikiran kita untuk mengaktifkan itu dalam diri kita. Nah, tadi ada nilai kebajikan universal. Ternyata profil pelajar Pancasila itu merupakan nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan itu apa sih? Nilai itu adalah nilai yang disepakati bersama lintas bahasa, suku bangsa, agama, dan latar belakang. Kita sepakat bahwa ini sangat bernilai. Profil pelajar Pancasila, IBO Primary Years Program, dan Life Skill. Dan ada banyak lainnya yang dapat kita gunakan sebagai nilai kebajikan
universal. Dan kita gunakan saat ini adalah profil pelajar Pancasila. Dan kita hidupi dalam setiap pembelajaran kita, dalam setiap program-program pembelajaran, RPP, modul ajar, yang di modul ajar itu semua ada. Modul ajar yang ada basis P3-nya, P5-nya. Oke, lanjut. Nah, sekarang motivasi perilaku manusia. Ternyata manusia itu memiliki 3 jenis motivasi. Motivasi yang pertama adalah untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Biasanya kita begitu ya, supaya nyana mau dihukum, ikojo. Padahal bisa saja nyana sesuai dengan hati kita. Sebenarnya kita tidak nyaman, tapi kita menghindari itu. Kita menghindari itu. Ada juga motivasi kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Sebenarnya yang kedua ini kadang kita tidak jujur dengan diri kita ya. Sebenarnya kita ikut webinar itu motivasi kita cuma satu, dapat sertifikat. Iya. Kalau mau ditanya ulang apa DP materi, enggak tahu. Yang penting ada sertifikat, ya. Dan kita kadang tidak jujur dengan itu. Untuk merubah pola pikir itu, maka mari kita beralih ke motivasi yang ketiga, menghargai diri sendiri. Nah, kenapa 2 ini ditulis eksternal? Karena itu dari luar. Itu dari luar diri kita yang mencoba untuk kita ada di posisi itu, mencoba mengubah pandangan kita. Sekarang ternyata di dalam diri kita ada motivasi yang baik, motivasi untuk menghargai diri sendiri. Contohnya begini Bapak Ibu, saya itu tiap hari terlambat kadang, tapi kadang juga tiap hari, bisa diputar ya, tiap hari terlambat tapi kadang tiap hari. Nah sekarang bagaimana saya menghargai diri saya untuk hadir tepat waktu. Itu ada dalam diri, ada di dalam diri. Dan itu terjadi cuma 1, 2, 3 kali. Lebih banyak terlambat. Nah sekarang bagaimana kita menebalkan motivasi itu dalam diri kita. Tidak mudah Bapak Ibu, tidak mudah. Itu butuh proses. Dan kadang proses itu yang tidak kita ingini. Saya yakin perlahan demi perlahan kita akan ada pada motivasi internal ini. Motivasi di mana kita menghargai diri kita sendiri. Kita menghargai diri kita sendiri. Kalaupun ada masalah, ya bagaimana caranya supaya diri kita itu kita hargai. Bukan malah kita membuat hal bodoh, hal konyol, dan hal itu yang membuat kita rugi, ya dirugikan. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut budaya positif. Dan saya yakin ada banyak kebutuhan-kebutuhan lain. Dan ini sudah dirangkum 5 ini dalam budaya positif. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita ada di sini tentu karena ada kebutuhan ini. Kita butuh makan. Kita butuh pakaian, kita butuh tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Makanya kita kerja. Ya. Kemudian kebutuhan yang kedua, ya, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kebutuhan ini isinya adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kita butuh ini. Ya, tapi ada juga orang yang sudah berkomitmen, saya tidak akan menikah sampai kapanpun ya, sampai saya mati. Ada juga, biarawati juga begitu. Ada juga pribadi-pribadi yang berkomitmen ya, tidak ingin menikah. Tetapi sebenarnya dalam dirinya butuh ini, butuh kasih sayang. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan. Isinya di sini adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ya, dalam kehidupan kita tentu
kebutuhan ini apalagi sebagai guru ya ada juga kebutuhan untuk diakui, untuk didengar, untuk dihargai. Nah, selanjutnya kebutuhan kebebasan. Nah, kebebasan ini isinya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir kebutuhan kesenangan, bermain, humor, antusias dan tertawa. Nah, Bapak Ibu, dalam diri siswa kita, murid-murid kita butuh yang namanya 5 ini. Kalau di kelas ada siswa yang kita sementara mengajar, dia main handphone. Dia tidak perhatikan. Dia main handphone, kemudian dia tidur. Menurut Bapak Ibu dia butuh apa? Dari 5 ini, dia butuh apa? Kalau kita sementara mengajar, dia main-main handphone, dia tidur. Dia butuh apa? Dia butuh kebebasan. Dia butuh kebebasan. Atau juga dia butuh kesenangan. Kesenangan ya. Contoh misalnya gini. Kita mengajar di kelas nih. Di sebelah main bola. Lempar. Kemudian ada yang main gitar. Ada yang pukul meja. Mereka butuh apa? Mereka butuh kesenangan. Itu kadang yang hilang dari pandangan kita, pemikiran kita. Karena kita ditutupi oleh emosi kita, marah kita. Kita ditutupi oleh itu. Padahal kalau kita menggunakan teori ini, maka kita akan menyadari bahwa mereka butuh kesenangan ini. Mereka butuh itu. Bagaimana caranya supaya mereka senang, mereka menang, kita juga menang. Mereka senang, kita senang. Ya mungkin bisa saja main di sana, di luar sana. Nah, kalau kita nguni ini, main-main marah-marah. Akhirnya yang terjadi apa? Kelas di sini tabiar, jam tak lewat, emosi naik, darah tinggi, kalah semua. Dan mereka menganggap kita ini killer. Ya. Nanti saya bilang ada dicap guru pemarah, guru kadeda, ya dan lain-lain. Begitu juga dengan kalau siswa tiba-tiba duduk begini, menangis. Berarti dia butuh kasih sayang. Maka caranya bagaimana? Berikan kasih sayang ke dia. Pelukan. Dan Bapak Ibu jujur ini juga saya baru dapat. Saya kaget dan ketika berefleksi, wah ternyata selama ini saya yang tidak memberikan menang-menang. Saya tidak menang, mereka juga tidak menang, dua-dua kalah. Nah, ini yang positif dari budaya ini. Mari kita hidupi ini supaya kita tidak lagi marah-marah. Memang boleh, tapi jangan terlebih. Teguran yang nyata-nyata ya, bukan pukulan yang nyata-nyata. Oke, lanjut. Nah, sekarang keyakinan kelas. Pertanyaannya mengapa keyakinan? Mengapa bukan aturan kelas? Menurut Bapak Ibu yang bagus aturan atau keyakinan? Ya kalau melihat materi ini sih bagusnya keyakinan ya. Karena kalau aturan itu yang buat guru tanpa ada kesepakatan. Tidak perlu, murid tidak perlu tahu, guru saja yang membuat aturan itu. Beda halnya dengan keyakinan. Keyakinan ini mereka yang buat. Berhubungan dengan kesepakatan kelas. Jadi ketika murid yang menyepakati keyakinan ini, maka mereka mengkhianati kesepakatan mereka sendiri. Bukan melanggar aturan. Nah, kalau melanggar aturan ada konsekuensi, ada juga hukuman. Mau suka yang mana? Konsekuensi atau hukuman? Itu kalau kita buat aturan. Tapi kalau kita buat keyakinan kelas, nanti habis ini saya juga akan bersama-sama dengan siswa untuk membuat keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini jujur saya katakan belum pernah saya lakukan. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah, tapi kalau saya belum pernah.
Artinya kita menyepakati keyakinan-keyakinan kelas, dan kalau mereka melanggar maka kita akan mengingatkan bahwa ini keyakinan kelas yang sudah kalian buat, bukan Bapak yang buat. Ini kalian yang buat. Masa kalian mengkhianati atau melanggar keyakinan yang sudah kalian buat? Dan kalau menurut saya keyakinan kelas ini penting kita buat di kelas bersama-sama dengan siswa. Nah, Bapak Ibu, ini yang menarik. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol. Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana? Oke, sebelum menjelaskan lebih jauh, kita nonton video. Ini seru Bapak Ibu. Kita lihat video tentang posisi kontrol guru. Kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen?
Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu,
Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Cek, ya, Bapak Ibu luar biasa ya tadi Naren. Kalau di sekolah kita siapa? Siapa yang sering terlambat? Contoh satu siswa. Ya, Bapak Ibu terkadang apa yang menurut kita benar itu yang kita lakukan tanpa melihat ini. Dan itu yang praktik terjadi sampai mungkin sebelum melihat video ini, sebelum melihat presentasi ini, siswa masuk ke sini, apalagi kalau Ibu Kepsek yang tangani, langsung di posisi 1, penghukum. Ya, hukumannya lagi dapat semua ya, dapat pukul semua. Nah, Bapak Ibu, posisi-posisi ini tidak mudah untuk kita terapkan, apalagi posisi manajer. Yang tadi adegan terlambatnya Naren, yang posisi manajer, guru itu menanyakan kenapa terlambat, kemudian yang dia tanyakan adalah menurut kamu apa yang harus dilakukan. Jadi kita menanyakan ke dia, ke siswa ini, menurut kamu apa yang harus dilakukan supaya tidak terlambat. Dan sejujurnya kalau saya tidak pernah melakukan itu. Kang, Bapak Ibu. Nah, sekarang ini membuka pemikiran kita bahwa semua harus menang. Dia senang, saya juga senang.
semuanya berjalan dengan baik, tanpa ada emosi, tanpa ada amarah. Maka posisi yang cocok untuk kita sebagai guru adalah manajer. Hanya saja kita berada di daerah kepulauan yang tingkat perilaku murid itu berbeda-beda. Mungkin saja si Naren ini gampang untuk diajak kerjasama seperti tadi. Tapi ada siswa yang melawan, ya seperti di Ibu Ria ya, itu melawan. Wah itu bagaimana caranya supaya kita jadi manajer dalam posisi itu? Itu yang berat. Tetapi bukan hal yang tidak mungkin. Itu bisa dilakukan. Nah, Bapak Ibu ini gambaran dari posisi tadi. Ternyata posisi penghukum dan pembuat bersalah dan teman dan pemantau itu ada di motivasi eksternal dari luar. Sedangkan yang posisi manajer ini yang ideal karena dia ada motivasi dari dalam dan motivasi intrinsik. Nah, mulai saat ini setelah presentasi ini, marilah kita menjadi guru yang ada di posisi manajer. Tidak mudah, tetapi dengan bekerja sama kita pasti bisa. Semester depan, mari kita lakukan manajemen dengan baik. Kalau semester ini banyak yang gagal, ya ada beberapa siswa kita yang dinyatakan gagal untuk melanjutkan ke kelas berikutnya, maka di semester depan kita perkuat pendampingan supaya mereka tidak gagal, supaya mereka naik dan mereka bisa melanjutkan studi mereka. Selanjutnya ini dia posisi kontrol dengan apa yang harus dilakukan oleh guru. Nanti saya bagikan ini ke Bapak Ibu di WA. Ini gambaran ini cocok dengan video tadi. Video tadi sudah menceritakan dengan sangat detail gambaran-gambaran ini. Selanjutnya ini dia segitiga restitusi dari Diane Gosen. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu baru mendengar ini. Jujur saya juga ketika mengikuti ini, saya baru dengar ini restitusi. Apa sih restitusi ini? Jadi segitiga restitusi ini adalah langkah kita, tahapan-tahapan kita dalam memecahkan masalah. Jadi segitiga restitusi ini alat untuk memecahkan masalah. Tapi lebih baik lagi untuk supaya tidak ada masalah, maka kita gunakan relasi kita. Seperti pada posisi kontrol manajer. Nah, bagaimana sih cara kerja restitusi ini? Ada 3 ya, 1 yang paling bawah dasarnya. Yang pertama tindakan untuk menstabilkan identitas. Baru yang kedua validasi tindakan yang salah. Baru kemudian yang 3 menanyakan keyakinan. Mari kita lihat videonya supaya kita lebih memahami. Bergantung pada ringan beratnya tip kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru
Berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu.
Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Iya, baik Bapak Ibu, saya rasa penjelasan dari video ini sangat jelas dan sangat menguatkan kita tentang bagaimana kita mengatasi masalah. Dan menurut penjelasan tadi tidak masalah restitusi ini bergantung pada berat dan ringannya suatu masalah. Tidak harus dilakukan secara bertahap 1, 2, 3, bisa langsung ke 3. Tapi kalau dia berat ya harus ada tahapan ini. Dan saya yakin ketika ada murid yang bermasalah masuk ke ruangan ini, tidak akan ada lagi nada-nada tinggi yang memarah-marahi. Kalau ada banyak ya kita satu-satu, satu guru satu. Dan saya yakin juga guru BP pasti bisa dan mereka sudah pelajari ini.
Saya berharap segitiga restitusi ini dapat menolong kita dalam mengatasi masalah. Lagi-lagi segitiga ini hanya alat yang kita gunakan untuk mengatasi masalah. Tetapi lebih baik lagi tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah berarti relasi kita dengan murid itu aman, lancar. Nah, berarti bagaimana membangun relasi ini sesuai dengan 5 posisi kontrol tadi. Nah, ini yang dijelaskan oleh Ibu tadi, posisi 1, posisi 2, posisi 3. Jadi kalau ada masalah, yang pertama distabilkan dulu identitasnya murid distabilkan. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini erat kaitan dengan bertanya apa DP masalah. Masalahnya apa sih? Ya. Kemudian baru yang ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kan karena mereka yang buat keyakinan itu dan mereka akan mengingat lagi, oh iya, karena keyakinan itu yang mereka buat. Baik Bapak Ibu, adakah yang ingin memberikan masukan atau ingin bertanya? Ya, kalau tidak ada, demikian presentasi saya tentang budaya positif. Kiranya konsep-konsep inti ini dapat dimengerti dan dapat kita laksanakan di semester depan. Ya, jujur saya sebagai kesiswaan juga di semester ini tidak maksimal, walaupun ada hal-hal secara organisasi dilaksanakan dengan baik, tetapi hal-hal yang lain seperti pemecahan masalah itu masih belum maksimal. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semua. Saya kembalikan kepada Ibu Legrans untuk memandu acara ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Selamat pagi dan shalom. Demikianlah kita sudah mengikuti kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif, dan kita sudah banyak hal memperoleh beberapa pengetahuan yang harus kita terapkan di dalam kehidupan di lembaga pendidikan ini, dan kiranya kita semua dapat menjadi motivator dan manajer bagi siswa-siswa kita. Dan sebelum mengakhiri kegiatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua, Bapak Ibu Guru yang sudah mengambil bagian, bahkan Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan beberapa motivasi arahan untuk suksesnya kegiatan ini, dan juga khusus untuk Bapak AP Gunde Eskom sebagai calon guru penggerak, dan harapan Ibu Kepala Sekolah ke depannya ada beberapa yang akan mengikuti Bapak AP Gunde, termasuk Bapak Basare dan lain-lain. Dan inilah praktik baik yang sudah dibagikan kepada kita semua, kiranya ini menjadi penting bagi kita semua, bermanfaat dan berguna, dan akan kita terapkan di dalam kehidupan di lembaga pendidikan ini. Dan sebelum menutup kegiatan ini, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan melalui doa. Semua ruku-maruku. Dan untuk menutup acara ini, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah memberikan kami kehidupan, kebebasan untuk melakukan segala sesuatu, dan kami bersyukur ketika ada waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami semua untuk ada di sini dalam tugas tanggung jawab kami. Bahkan kami sudah mendengarkan beberapa hal penting untuk kami lakukan sebagai guru-guru hebat. Kami percaya ada kekuatan dan kemampuan yang diberikan Tuhan bagi kami semua, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dan
kami melakukan hal-hal yang terbaik buat anak-anak didik kami. Kami berdoa terus untuk Bapak AP Gunde Eskom dalam segala kerja tugasnya, apalagi sebagai calon guru penggerak. Kami percaya semua usaha kerjanya diberkati Tuhan, dan kami percaya juga ada kesuksesan yang Tuhan beri baginya, dan Tuhan dekat bagi orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan, dan kami percaya bahwa Bapak AP Gunde akan terus diberkati Tuhan hari ini, esok, dan seterusnya. Kami semua yang sudah ada mengambil bagian di tempat ini, kepala sekolah, bahkan kami sebagai Bapak Ibu guru, kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami di tempat ini. Kami memohon Tuhan akan terus sertai kami, jaga pelihara kami, bimbing kami terus, supaya kami tetap ada di jalurnya Tuhan, kami melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan kekal selamanya. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.